Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, habaib, para mursyid, muqaddam, para khalifah dan badal yang saya hormati, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Surya Dharma Ali beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Menteri Perumahan Rakyat, Bapak Haji Jan Farid, yang saya hormati. Kemudian yang terhormat Khatib Am Jamiatul Ulama Hidayah Aliyah Kiai Haji Zaini Mawardi, yang terhormat Bapak Gubernur atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah beserta Ibu, yang terhormat dari kalangan pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, yang saya hormati Bapak Musbida Kabupaten Boyolali, kemudian yang terhormat para pengurus Idarah Wusto Jawa Tengah dan semua jajarannya, dan para peserta dari pengurus Idarah Subiah sekota dan kabupaten se-Jawa Tengah yang saya hormati. Sehingga insya Allah Pak Menteri jumlahnya ada sekitar 2000. Itu yang tampak Pak Menteri. Yang tidak tampak mungkin rijalnya banyak sekali, khutim. Yang hadir nanti insya Allah semua ini peserta dibagi 4 komisi: Komisi Bahasul Masail, Komisi Organisasi, dan Komisi Muslimat, dan Komisi Matan Mahasiswa. Dan insya Allah nanti Bahasul Masail tidak akan ramai sama sekali, bahkan sepinyet, karena dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari dan Kitab Irsyadus Sari adalah bu'dan al-jida wal mira', kemudian kuruhan anil kil wal qol, kemudian kasul istima', sehingga sidang dak-dok Al-Fatihah selesai. Itu Pak Menteri, insya Allah begitu. Karena tidak ada bantah-bantahan, tidak ada, karena itu larangan Mbah Hasyim sandar dalam kitab Ihya Ulumuddin. Insya Allah kalau itu ada barangkali tidak lama. Kemudian tadi subhanallah yang membaca, yang korek, yang protokol semua kiai. Saya sudah lapor dengan Pak Menteri, termasuk yang membawakan lagu Indonesia Raya. Itu juga kiai. Dan beliau tadi saya lihat pakai siwak agak malu-malu. Sebab ada asru khisalin inda Ibnu Abbas, itu sunnah untuk mencari syariat. Ada 10 termasuk kosus syarib siwak. Tapi beliau ini syaribnya nggak dicukur dia. Kosus syarib itu berengusnya harusnya dipotong minas sunnah, tapi beliau alasan saya tanya tadi. Karena alasannya mukhalafatu kelompok ahli lihyah wal jinggot wa nisfu syab'ai katok jomplang, sehingga mereka pakai alasan sebagaimana puasa Asyura dengan Asua, kemudian Hadi wal Asyar karena mukhalafatul Yahudi. Ini istimbatnya Pak Menteri. Jadi tadi pakai bringos alasannya itu. Para Bapak Kiai dan para hadirin semua yang saya hormati, kemudian ada yang cukup membuat saya harus menjawab. Pertanyaannya, kenapa torekoh yang cenderungannya adalah khulwah, kemudian tabatul ingkito anil khalqi bil uzlah, kemudian ingkito fil qalbi an siwallah,
Kenapa kok diorganisir sehingga subhanallah yang hadir luar biasa, semangatnya juga luar biasa. Saya menjawab dengan tegas bahwa ini Kiai, karena torekoh sekarang ini banyak digunakan oleh macam-macam torekoh. Ada torekoh Naksabandi dari Sulawesi, kemudian hari raya tidak Ru'yatul Hilal tapi Ru'yatul Bihar. Yang pada umumnya torekoh itu menurut mengikuti keputusan sidang isbat Pak Menteri Agama, ternyata dia tidak. Bodoh maupun awal puasanya beda jauh. Jadi hari rayanya hari Kamis karena dia melihat bukan Ru'yatul Hilal tapi Ru'yatul Bihar. Bahar bagaimana bahar, melihat laut. Ini kitabnya apa? Wallahu alam. Barangkali Abuki barangkali. Wallahu alam. Inilah maka penting diwujudkan Torekoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah, dan mereka adalah Ghairu Mu'tabaroh. Dan Pak Menteri tidak orang Jawa Tengah, Pak Menteri. Insya Allah di Jawa Tengah tidak ada. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, panitia seperti ini banyak yang hadir, insya Allah tidak bakalan kurang karena punya khawaribul adah, taksil qalil minat ta'am. Itu pun mengikuti kanjeng Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa beliau? Idza jaa akala akalal maujud wa idza lam yujad sakata. Jadi kalau apa adanya, ada ya dimakan, tidak ada ya wassalam, diam aja. Tapi ternyata taksil qalil minat ta'am, alhamdulillah ini cukup semuanya. Sayang Pak Menteri tergesa-gesa, akhirnya panitia agak kecewa karena beliau tidak sedikit pun mengambil nasinya ini. Padahal nasinya sudah direkayasa sebagaimana al-qasdu setidaknya dan tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu sekalian yang hormati, sehingga tadi saya lihat semua kiai makan dengan santainya. Karena apa? Karena waliuzakimu hadan la tu'am. Tidak pernah Nabi berdesak-desaan makan. Beliau memsilahkan monggo monggo. Kita tadi juga melihat begitu. Antum aja yang afqah wa alam. Suruh makan, yang satu lagi antum aja yang ahsan wajan. Antum aja yang aksaru zaujadan. Ini Pak Menteri jadi yu'assiruna atau ya mengutamakan al-nasi ala anfusihim, mengalahkan dirinya. Ini adalah pedoman dari Irsyadus Syari Indah Hasim al-Asy'ari. Karena alim aslafina seperti itu akhlaknya. Subhanallah. Ini ada pada Torekoh Jamiah Ridwan Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Demikian saya terima kasih yang tak terhingga kepada Dirjen Mas Islam yang menghadirkan Pak Menteri pada siang ini. Saya bersyukur pada Bapak Profesor Dr. Abdul Jamil. Bahkan dua menteri sekaligus hadir di sini sekaligus. Ini keramatnya Sohibul Ma'had barangkali. Pondok Pesantren Raudhatus Salam, Pondok Diso dan Darussalam, Pondok Diso tapi orangnya orang-orang kota. Demikian. Saya mohon maaf ala TV-nya, saya mohon maaf juga tempatnya dan segala macam. Saya minta doakan pada Allah, mudah-mudahan Pak Menteri ini, dua-dua menteri ini akan dianugerahi Allah, diselamatkan Allah, disihat Allah. Nanti ada acara lagi 3 tempat, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau sehat dan bisa sukses melaksanakan tugasnya. Dan saya mohon sekaligus nanti Pak Menteri untuk meresmikan pembukaan Torekoh ini dan sekaligus memberikan wejangan atau memberikan nasihat, memberikan mauidhah, dan moga kami persilahkan untuk meresmikannya dengan menabuh beduk yang kurang besar nih kelihatannya. Tidak seperti di Banyumas, di Banyumas besar sekali. Karena cari-cari sulit dan akhirnya ala TV itu beduknya. Maaf Pak Menteri, agak bungkuk sedikit ya. Beduknya agak pendek. Demikian kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan, Bapak Menteri Agama dan Bapak Menteri Perumahan Rakyat, Kabinet Indonesia Bersatu 2 beserta Ibu
Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para pejabat pusat dan pejabat daerah yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, hadirin hadirat yang kami hormati pula. Izinkan pada kesempatan yang pertama ini kami memohonkan izin dan juga permohonan maaf yang dalam dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, karena pada kesempatan yang sama beliau tidak dapat hadir secara pribadi karena sama-sama melaksanakan tugas yang sama penting, yakni beliau pada saat ini bersama dengan Bapak Menteri Sosial berada di Magelang dan Klaten siang hari ini. Untuk itu sudah barang tentu kami menyampaikan permohonan maaf sekali lagi dan juga salam hangat dan salam hormat dari beliau kepada Bapak Menteri dan juga kepada Ibu Bapak sekalian yang bersempatan hadir pada siang hari ini. Untuk itu kami akan membacakan sambutan beliau secara utuh dan lengkap sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Agama beserta jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia beserta Ibu, dan yang terhormat Bapak Menteri Perumahan Rakyat beserta Ibu, yang kami hormati Bupati dan anggota Musbidah Kabupaten Boyolali atau yang mewakili para pimpinan SKPD Kabupaten Boyolali yang kami hormati, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau yang mewakili, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah atau yang mewakili, Ketua dan segenap pengurus Idarah Mustono Jawa Tengah. Musto, ya mohon maaf, Musto Jawa Tengah. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan karunia kesehatan sehingga pada siang hari ini dapat bersama-sama hadir menyertai pembukaan Manaqib Kubro, Bahsul Masail dan pengajian akbar Jamiyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah Jatman Idarah Musto Jawa Tengah. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Tengah, saya sampaikan selamat datang kepada Bapak Menteri Agama dan Bapak Menteri Perumahan Rakyat. Kerawuhan Bapak memberi motivasi bagi pengembangan Jamiyah Ahli Thoriqah Jawa Tengah agar semakin maju dan membawa maslahat bagi umat dan masyarakat. Kegiatan ini sangat baik sebagai sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah, utamanya umat Islam yang tergabung dalam Jatman Idarah Wusto dan rasa persaudaraan yang kuat di antara sesama anggota. Maka program kerja organisasi dapat berjalan baik sehingga keberadaannya semakin solid. Karena itu kesempatan yang baik ini hendaknya didayagunakan sebagai media untuk membahas secara mendalam tentang hukum-hukum dan syariat Islam maupun kebijakan organisasi. Hadirin yang saya hormati, kita patut berbangga bahwa Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Apabila umat Islam ini bersatu, maka akan menjadi kekuatan yang ampuh untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa. Demikian pula dalam pembangunan, umat Islam yang berjumlah besar akan menjadi daya dukung bagi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun kondisi yang terjadi akhir-akhir ini sungguh memprihatinkan. Umat Islam di Indonesia masih terkotak-kotak dalam kelompok-kelompok Islam eksklusif yang merasa paling benar dan merendahkan umat Islam di luar kelompoknya. Akibatnya umat Islam mudah terhasut dan terprovokasi untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari ajaran agama Islam, bahkan merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi meskipun berjumlah banyak, apabila tidak bersatu, umat Islam akan lemah, tidak berdaya, bagaikan buih di lautan yang terombang-ambing, ombak kesana kemari tanpa arah yang jelas. Harus dipahami dengan benar bahwa perbedaan tidak boleh membuat kita tercerai-berai.
Perbedaan itu harus dihadapi dengan lapang hati, karena kita memang hidup dalam masyarakat yang majemuk. Dalam kemajumukan tersebut, hendaknya kita mengutamakan toleransi, taqwa seliro, saling menghormati dan menyayangi. Jangan berbeda pendapat sedikit saja terus bermusuhan, saling menyalahkan, saling fitnah, dan saling menjatuhkan. Itu semua akan membuat suasana tidak kondusif, sehingga menghambat jalannya pembangunan. Kalau pembangunan tidak lancar, bagaimana masyarakat kita bisa maju dan sejahtera? Hadirin yang saya hormati, Jatman Idara Wusta sebagai badan otonom yang tumbuh dan berkembang bersama Nahdlatul Ulama merupakan sarana efektif bagi pengembangan semangat untuk syiar dan dakwah ajaran Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi seluruh alam semesta. Oleh karena itu, kepada segenap keluarga besar Jatman Idara Wusta, saya minta dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mendayagunakan Jatman Idara Wusta sebagai wadah pengembangan karakter umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kemajemukan guna memperkuat keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjadi pelopor dan suri teladan dalam menerapkan dan menumbuh kembangkan tri kerukunan umat beragama, yakni rukun sesama umat seagama, rukun antar umat beragama, dan rukun antara umat beragama dengan pemerintah. Yang ketiga, memupuk semangat perdamaian dan membuktikan bahwa Islam itu cinta damai, dukung dan dorong pembahasan dan penyelesaian masalah dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan dengan musyawarah, mufakat yang adil, arif, dan bijaksana. Yang keempat, menjadi motivator dan dinamisator yang mampu menggerakkan masyarakat untuk nyengkuyung pembangunan Jawa Tengah yang disemangati gerakan Balindeso Bangun Deso dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Yang kelima, yakni memupuk sikap empati, peduli, dan saling berbagi kepada sesama yang membutuhkan melalui berbagai kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat seperti penyuluhan kepada para pemuda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, maupun perbuatan yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama. Yang paling penting adalah berikan pemahaman ajaran agama secara utuh berdasarkan Al-Quran dan hadis, sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang akan menjerumuskan umat. Kepada keluarga besar Jatman Idara Wusta Jawa Tengah, saya sampaikan terima kasih atas kesengkuyungannya dalam gerakan Balindeso Bangun Deso, sehingga dalam kurun waktu 4 tahun, sejak tahun 2008 hingga 2012, telah banyak mencapai hasil yang membanggakan dan menunjukkan tercapainya visi terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera, mandiri, berkemampuan, dan berdaya saing tinggi. Indikatornya antara lain dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang terus meningkat, ketahanan pangan semakin kuat, produksi pangan khususnya beras terus bertambah dan surplus. Demikian pula nilai tukar petani meningkat, angka kemiskinan menurun, penyerapan tenaga kerja bertambah, jumlah pengangguran menurun, dan masih banyak lagi kemajuan lainnya, termasuk kualitas pendidikan, membaiknya derajat kesehatan masyarakat, dan juga iklim investasi. Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi setiap usaha luhur kita. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah ditandatangani Haji Bibit Waluyo. Bapak Menteri, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, demikian sambutan Bapak Gubernur Jawa Tengah telah kami sampaikan secara utuh dan lengkap. Untuk itu kami mohon maaf apabila terdapat kekurangannya. Terima kasih.